Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, asik. Selalu kopi saya koleksinya asik. Ini saya lupa ini. Nah, tadi udah saya masukin box. Saya nggak tahu ini apakah yang Java Halu atau dari Tuan Mr. Pujo, dari Mas Pujo. Dua-duanya kopinya enak. Yang ini kayaknya Java Halu. Java Halu. Prosesnya saya lupa apa. Ada satu lagi Glick. Jadi 3 itu yang saya buat secara rutin ya, yang selalu ada stoknya. Sebentar nih. Kita bahas soal buku ya. Saya itu seneng baca buku. Tapi kadang ya buku yang saya baca tuh macam-macam. Mulai buku yang teknis ya, kayak gini tuh, Intelligence Handbooks. Ini bukan artificial intelligence, tapi intelligence ini cyber threat intelligence ya, security intelligence. Sampai kepada buku-buku yang ini ya, cerita-cerita. Ini fiksi aja. Number 1 New York Times best-selling author Sophie Kinsella, bukunya My Not So Perfect Life. Kalau baca buku yang kayak gini tuh kadang-kadang saya merasa berdosa. I'm wasting my time. Saya menghabiskan waktu saya yang seharusnya saya bisa gunakan untuk hal yang lebih produktif. Produktif itu maksudnya apa? Produktif itu nulis buku, membuat program, membuat materi presentasi, atau membuat video seperti ini ya, menghasilkan karya. Kalau ini kan sebetulnya enggak ya, saya hanya baca gitu ya. Ya itu ya. Nah kalau yang kayak gini saya merasa tidak terlalu bersalah karena ini adalah waktunya saya belajar ya. Kadang saya bingung saya belajar ke siapa ya. Kadang-kadang susah cari guru gitu. Jadi kayak gini nih saya nyari-nyari orang-orang, nggak ada yang bisa saya datangin untuk belajar. Adanya di luar negeri, nggak punya duit. Mahal, akhirnya belajar sendiri dari buku, dari website. Nah sekarang juga dari video ya. Saya juga sekarang senang nonton video. Karena koleksi dari video YouTube juga sekarang mulai keren ya, udah keren-keren itu, banyak cerita-cerita yang bagus-bagus ya, yang isinya daging semua ya, bernas. Ya mudah-mudahan video saya juga termasuk yang begitu ya, yang memiliki value yang bagus untuk pengembangan diri seseorang ya. Baik itu ilmunya ilmu hardcore, teknis banget, atau soft ya, yang ini ya, masalah personal development, leadership dan lain sebagainya. Balik lagi ke buku ini. Ini tuh bagi saya ini tuh untuk membalance ya. Ini kan kalau ini bukannya hanya cerita aja ya, dongeng. Menariknya buku seperti ini. Kebetulan ini bukunya bagus ya. Kadang-kadang ya juga saya ada nyoba baca buku, nggak menarik. Terus langsung saya berhenti aja gitu ya. Buku ini tuh kayak nonton film ya, baca buku ini. Ini bagus nih bukunya, kayak nonton film lah bagi saya. Atau jangan-jangan udah ada filmnya. Nggak tahu juga ya ada filmnya, atau kadang gitu ya saya baca buku nggak tahunya udah ada filmnya. Mending mana ya? Nonton filmnya atau baca bukunya? Kalau saya lebih mending baca bukunya. Kenapa? Kalau dalam baca bukunya itu ada banyak hal ya. Satu, kita bisa ngarang karakternya tuh, kan di sini dijelaskan secara verbal ya, kata-kata jelaskan ya. Misalnya rambutnya keriting, di bayangan saya keriting mah kayak gitu ya. Rambutnya terus berkacamata, beda lagi. Kayak dulu waktu saya ini ya baca bukunya Harry Potter, juga dalam bayangan saya Harry Potter agak beda dengan yang di filmnya. Apalagi itu ya Lord of the Rings gitu ya. Baca bukunya nggak ngerti, itu saya baca bukunya 2 kali. Yang pertama nggak ngerti, yang kedua tetap nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti itu bahasanya berat banget ya. Begitu nonton filmnya kayak gitu. Tapi kalau membaca bukunya tadi ya beda. Bedanya tuh ada detail-detail yang hilang ya, detail yang hilang. Kalau di sini kan dijabarkan sesuatu gitu ya. Kalau di dalam film nggak bisa dijabarkan sesuatu ya, dengan visual ya. Misalnya tadi ya si jagoannya ini sedang mengalami depresi yang luar biasa gitu ya, dia gitu. Nah kalau itu kan dijelaskan depresi luar biasa. Nah kalau di dalam film gimana depresinya? Gambarkannya gimana ya? Masa ditulisan saya depresi, enggak juga kan ya. Itu patronizing. Dulu film-film Indonesia kayak gitu ya. Saya sedang menunggu lama. Jangan gitu. Sedang menunggu lama mah
baring ngudut ya sambil ngerokok, di belakang di sini ada asbak, ada rokok, udah banyak berserakan. Oh dia nunggunya lama, gelas kopi 7 biji gitu ya. Oh dia nunggunya lama banget gitu ya. Gitu ya. Nah, ini membalance ya supaya kita punya cerita-cerita sehingga kehidupan kita juga ya balance ya antara yang teknis dan non teknis gitu ya. Membaca kebetulan ya yang saya baca kebanyakan bahasa Inggris. Dulu waktu kecil yang saya baca bahasa Indonesia tentunya. Karena meskipun saya kecil udah bisa bahasa Inggris gitu ya. Fuyus. Karena sekolah kursus bahasa Inggris dari SD. Jadi kelas 6 tuh udah bisa baca bahasa Inggris sebetulnya. Udah baca Inggrisnya lancar lah, baca yang ngomong nggak bisa. Tapi saya bacaannya bahasa Indonesia karena waktu itu bacaan saya bahasa Indonesia. Bacaan saya Kopingho jelas. Kecil bacaannya Kopingho. Terus ada juga nih Karl May. Karl May terjemahan ya. Tentu saja waktu itu saya terjemahannya menurut saya pada waktu itu ya. Winnetou ya, Old Shatterhand gitu. Wah itu bacaan saya kalau baca keren deh. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Kemungkinan bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Mungkin ya bahasa asli mungkin bagus. Tapi saya nggak punya akses waktu itu. Jadi saya waktu itu bahasa Indonesia. Banyak cerita-cerita Margate, terus Asadi Siregar ya. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang saya nggak tahu ya, nggak menemukan penulis yang bagus ya. Terakhir saya baca Dewi Lestari. Abis itu yang terakhir tuh saya malah belum selesai karena nggak tahu ya kan nggak terlalu suka aja atau berat ya bagi saya terlalu berat. Nah bacaan yang berat tuh juga kayak bahasa Inggris juga banyak yang berat ya karena tergantung dari genre-nya ya. Yang ini bacaannya gampang dan baca cepat ya. Ada yang berat kayak sekarang saya lagi baca bukunya si siapa tuh bukunya namanya Snow Crash. Mohon maaf nih nama saya lupa. Sebentar saya search dulu ya. Kalau Snow Crash tuh siapa sih? Yang ngarang Cryptonomicon juga ada Pak Budi Snow Crash coba ya. Snow Crash. Neil Stephenson, lupa banget ya Neil Stephenson. Dia susah banget. Bukunya bacanya susah banget karena itu dia lebih ke arah yang ini ya, yang Snow Crash lebih ke arah crypto punk ya. Bukan crypto currency, bukan kriptografi. Crypto punk ini zaman suatu saat zaman masa depan yang mana dunia acak adut gitu ya. Ada teknologi robot. Oh iya ya, Snow Crash itulah. Di situ yang dia mengkoinkan atau ini kan istilah metaverse ya. Jadi saya lagi baca itu tentang gimana sih jagoannya itu di situ si hero lagi nih. Nah itu bacanya susah karena stylenya juga beda, not my kind of style gitu ya. Jadi bacaannya berat. Jadi saya belum terlalu suka ya. Nanti tapi ini harus saya baca karena itu menginspirasikan berbagai teknologi ya. Orang-orang bercerita tentang itu ya, metaverse segala macam. Nah, itu harus lihat di Snow Crash. Nah, itu tadi ya, buku menginspirasi terjadinya perkembangan teknologi. Ada banyak buku tuh ya. Ini ya yang saya juga pengen baca juga ya. Si novelnya ini ya. Frank Herbert ya. Ya si Dune ya. Dune ini yang saya pengen baca juga ya. Karena dia menginspirasi banyak teknologi dan katanya menginspirasi juga awal-awalnya Star Wars ya. Star Wars, Star Trek. Star Wars, Star Trek ya. Lupa ya. Itu ini ya Frank Herbert ya. Nanti saya kadang-kadang kayaknya saya harus baca juga ya itu bukunya ya. Karena dalam filmnya juga ya kalau kita lihat ya the movies ya. Ntar ya saya coba tunjukkan ya. Saya tunjukkan layar saya aja ya. Yang mana saya maksudkan ya supaya kebayang ya. Nanti yang hanya mendengarkan podcast ya dengar aja ya saya ngomong. Sebentar saya pindahkan dulu supaya kelihatan jeng. Nah ini dia ya. Kalau ini juga saya pengen baca ini juga ya. Ini ya. Bukunya ini ada filmnya ya baru dibuat, katanya susah banget ya buat filmnya gitu ya. Denis Villeneuve menurut saya cukup bagus, tapi kita lihat bukunya dulu ya. Book ya
Ya ini yang aslinya ini ya ini. Waduh. Nanti saya harus carilah bukunya ya. Gitu ya. Oh ya, yang tadi itu Snow Crash ya. Nah, Neil Stephenson ya, si Snow Crash. Saya punya Neuromancer bukunya, tebelnya luar biasa Edun, baru saya baca seberapa, dipinjem. Nggak tahu lupa saya minjemnya. Yang minjem siapa terus nggak balik lagi. Aduh sayang ya, Neuromancer. Hyperion ini saya belum pernah baca. Ini ya, ini ya tadi ya yang saya maksudkan dengan Dune ini. Terus ini juga ya film apa ya Barsum ini ya film Barsum itu filmnya apa ya Pixar ya. John Carter inspired ini John Carter sebetulnya ini lagi ya based on A Princess of Mars tahun 1912. Jadi ini saya pengen tahu nih ya, buku ini nih ya, Princess of Mars, science fiction fantasy ya, novel by Edgar Rice Burroughs. Wah, asik sekali ya. Kayaknya saya harus baca juga. Balik lagi poinnya apa? Baca buku. Ya itu lagi-lagi ya yang kadang-kadang sering saya merasa bersalah gitu ya membaca buku. Tapi dengan baca buku itu terus terang kalau orang bilang Pak Budi dapat ilmunya dari mana? Dari baca buku. Dari baca buku. Dan saya lihat lagi orang-orang yang sukses itu banyak baca buku. Atau sekarang banyak baca ya. Karena bukunya sekarang ada baca buku, baca koran, baca internet, baca. Itu satu ya. Sebenarnya sekarang bisa juga nonton video kan banyak ya video pendidikan ya di YouTube, kayak mudah-mudahan video saya termasuk kelas kategori itu gitu ya. Bukan video yang mencari ketenaran, tapi video yang to inspire, yang menginspire Anda ini, si kita ini menjadi lebih suka. Nah, topik ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk lebih banyak baca. Komentar Anda ya soal ini tadi ya, gimana ya? Terlebih soal membaca buku novel ya. Selamat pagi, saya mau ngopinya ini belum selesai nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.